lagi di kelasku online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, maaf teman-teman karena kita sudah lama tidak bertemu di penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Maka kali ini kita akan masuk pada pertemuan 12. Kita akan langsung ke teknis untuk membuat video pembelajaran. Di sini saya lebih condong ke video seperti Han Academy. Jadi seperti video-video saya ketika pelatihan di channel kelasku online. Jadi kita buat sesederhana mungkin, teman-teman juga mampu untuk membuatnya tanpa ribet, dengan tujuan materi yang kita sampaikan akan bisa difahami oleh siswa. Nah, kesederhanaan inilah yang saya coba praktekkan kepada teman-teman. Saya tularkan kepada teman-teman untuk membuat modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat presentasi, khususnya nanti kita akan pakai PowerPoint, jadi kita pakai PPT. Nanti di sisi lain kita juga akan menggunakan Microsoft Whiteboard. Bisa pakai Jamboard juga teman-teman yang dari Google itu. Nah, yang paling mudah adalah teman-teman menggunakan PowerPoint, karena di semua laptop atau di HP bisa kita install menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, pada materi kali ini saya coba menggunakan tab. Jadi ini saya menggunakan tab untuk membuat konten dan tanpa aplikasi apapun, karena di sini screen recordernya sudah tersedia di dalam tabnya ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membuat presentasi, teknik membuat presentasinya, dan bagaimana cara presentasinya. Nah, presentasi yang dimaksud di sini adalah tampilan PowerPoint-nya teman-teman, sedangkan teknik presentasinya adalah bagaimana kita menyampaikan materi kepada audiens atau kepada siswa atau peserta didik. Nah, ini akan menjadi penting, apakah harus menarik banyak gambar atau bahkan banyak video, banyak animasi dan seterusnya. Apakah seperti itu? Maka teman-teman bisa mengikuti materi ini. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman. Yang pertama adalah apa yang nanti akan kita tampilkan di video yang akan kita buat. Jadi video yang nanti akan kita rekam dan kita unggah ke channel YouTube akan sangat berhubungan erat dengan materi pembelajaran. Nah, disinilah inti sebenarnya dari nanti apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, terutama pada masa pandemi seperti ini. Apakah pada saat masa normal kita tidak bisa menggunakan ini? Oh, ini akan jadi lebih efektif, ya, akan sangat efektif ketika kita tidak menggunakan di masa pandemi. Kenapa? Karena kita ada tatap muka dan pendukungnya adalah video di dalam YouTube. Kalau kita dalam kelas, kita tidak bisa mengulang mata pelajaran yang kita sampaikan, tetapi ketika di YouTube, siswa bisa mengulang bila belum memahami materi. Nah, di dalam materi, teman-teman, yang harus kita sampaikan kepada siswa di dalam video, yaitu bahwa inti penggunaan dari YouTube ini adalah materi yang nanti akan kita sampaikan. Jadi kunci utamanya nanti akan ada di dalam materi pelajaran. Tentu teman-teman lebih memahami materi teman-teman sendiri. Yang pertama teman-teman, di bagian ini, yaitu persiapan materi pelajaran dengan baik. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan materi itu, teman-teman sendiri yang mengetahui mana bagian-bagian yang esensial, mana juga bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang menurut teman-teman itu mudah, dan juga mana bagian-bagian yang memerlukan prasyarat. Nah, ini penting teman-teman. Nah, ini karakteristik tentu berbeda-beda dengan setiap mata pelajaran. Yang kedua teman-teman, buat urutan materi. Nah, urutan materi ini menjadi penting ketika kita ingin membuat video tentang pembelajaran. Jadi,
apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu? Biasanya di sini kita mengacu di buku teks, teman-teman. Di buku teks. Jadi teman-teman bisa mengikuti itu atau bahkan bisa memodifikasi dengan tidak mengubah atau mempersulit pemahaman siswa ketika melihat video. Jadi contoh misalnya saya fisika, saya membahas tentang besaran dan satuan, teman-teman. Maka yang harus saya sampaikan di sini adalah besaran dan satuan terlebih dahulu, setelah itu adalah materi pengukuran. Nah, kedua hal ini tidak boleh urut-urutannya tidak boleh dibalik. Misalnya saya bahas pengukuran dulu. Kenapa? Karena pengukuran ini dasarnya ada di besaran dan satuan. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek kembali buku teks yang dipakai atau selama ini pakai buku apa, nanti coba dicek. Kita akan membuat sesederhana mungkin, semudah mungkin ketika sudah kita menjelaskan tentang materi yang nanti akan kita unggah di YouTube. Yang ketiga, teman-teman, bila perlu buat skenario. Untuk apa skenario ini? Sebenarnya untuk memandu kita dalam menjelaskan materi pembelajarannya atau materi pelajaran. Materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Misalnya dalam bentuk skrip. Teman-teman bisa mengetik, nanti setelah salam saya akan menyebutkan seperti ini, saya akan mengapersepsi dulu misalnya. Jadi sebelum masuk ke materi besaran satuan ditampilkan semacam teks begitu berupa pertanyaan sebenarnya yang sebenarnya tidak perlu dijawab juga oleh siswa. Jadi itu untuk menggugah kognitif siswa saja, sebagaimana kalau kita di kelas misalnya, anak-anak, berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? Bagaimana cara mengukur? Nah, jadi nanti bisa seperti itu sebagai pengantar sebelum kita menjelaskan apa materi yang akan mau kita sampaikan. Baik, yang kedua adalah kita akan membuat PPT-nya. Bagaimana cara membuat PPT-nya atau PowerPoint-nya di sini? Tentu teman-teman semua laptop yang dimiliki teman-teman atau di HP atau teman-teman yang memiliki tab seperti saya bisa diinstal di Google Play Store PowerPoint. Buat presentasi sederhana mungkin, teman-teman. Jangan dipenuhi dengan animasi atau perpindahan teks yang terlalu banyak atau banyak model begitu. Kenapa? Karena nanti bisa memperlambat kerja komputer atau HP-nya teman-teman. Jadi kalau bisa munculnya ya biasa saja. Misalnya yang pertama, ini muncul yang pertama misalnya. Terus nanti yang kedua dan seterusnya. Kalau saya tidak memunculkan itu, kenapa? Karena saya memiliki pena di sini. Ya, jadi ada pen yang bisa saya pakai untuk menulis. Jadi saya tidak perlu memunculkan satu persatu. Sederhana mungkin teman-teman untuk membuat presentasinya. Materi mudah difahami. Jadi teman-teman, di samping kita menampilkan teks seperti ini karena space-nya yang terbatas, maka perlu adanya penjelas dalam bentuk suara seperti saya seperti ini. Jadi kalau kita dalam kelas, maka PowerPoint itu adalah papan tulis kita. Tentu kita tidak menulis semua apa yang kita katakan atau yang kita sampaikan, kita jelaskan. Kita akan menulis poin-poinnya saja di papan tulis. Jadi PowerPoint itu adalah papan tulis kita. Sampaikan materi per bagian kecil. Di sini teman-teman jangan tergesa-gesa ketika ingin menyampaikan materi misalnya. Misalnya di bab 1 misalnya, saya contohkan fisika lagi, misalnya tentang gaya. Nah, ketika saya membahas tentang gaya teman-teman, maka saya tidak membuat materi dalam satu video, misalnya 60 menit. Tentu ini akan saya buat per bagian. Misalnya di sini ada definisi misalnya teman-teman, definisi atau pengertian. Terus di sini ada jenis gaya misalnya. Terus ada cara menggambar gaya, gambar gaya misalnya. Sudah cukup untuk penyampaian materi ini. Jadi kita coba baca. Efektifnya adalah antara
saya coba batasi 10 sampai 20 menit teman-teman. Jadi tidak terlalu panjang, kasihan anak-anak juga, membosankan juga. Terlalu sedikit juga nanti pemahaman siswa juga akan berkurang. Jadi efektifnya sekian. Nah, nanti di video yang kedua bisa kita tambahkan lagi misalnya perhitungan gaya misalnya. Terus ada lagi misalnya aplikasi gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi video yang kedua. Jadi teman-teman mencoba memecah materi-materi itu per bagian tanpa mengurangi. Jadi per bagian utuh satu itu menjadi satu pemahaman. Nah, nanti video selanjutnya akan menjadi satu pemahaman lagi. Video selanjutnya akan menjadi satu pemahaman lagi. Sehingga video ketiganya ini akan menjadi urut. Video 1 akan berhubungan dengan video 2, video 2 juga akan berhubungan dengan video 3. Walaupun di dalam video 1 pembahasannya sudah selesai dan video juga sudah selesai. Nah, pemahaman ini yang kita perlukan ketika anak-anak mendapatkan video yang ketiga, dia juga memahami video yang pertama dan video yang kedua dengan materi dalam satu bab yang sama. Bila diperlukan, misalnya saya fisika, kita buat soal dan pembahasannya dalam satu video lagi, misalnya ada 4. Jadi video 1 sampai 3 ini adalah teori, nanti yang keempat ini adalah latihan soal dan pembahasannya sekalian. Nah, nanti di akhir di akhir video yang keempat tadi itu yang latihan itu kita beri soal yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Minggu depannya lagi kita buatkan video pembahasan. Nah, itu akan menjadi satu rangkaian pembelajaran yang utuh ketika kita membahas bab tertentu di dalam mata pelajaran yang kita ajar. Yang selanjutnya teman-teman, urutkan materi berdasarkan mudah sulit atau prasyarat inti. Ini tidak boleh ditawar teman-teman. Tentu dengan materi sains misalnya, yang hitungan seperti matematika, fisika, kimia misalnya, yang membutuhkan materi prasyarat, maka teman-teman jangan pernah menyampaikan materi yang membutuhkan prasyarat yang belum pernah kita sampaikan. Nanti akan terjadi missing di situ, akan terjadi misunderstanding anak-anak. Jadi ada pemahaman yang terputus ketika anak-anak memahami video yang kita unggah atau yang dipelajari anak-anak. Maka ini berbahaya karena nanti pasti ini dari mana materi ini, kok belum diajarkan sebelumnya. Nah, ini menjadi penting. Selanjutnya adalah setelah materi prasyarat didapat, maka materi yang inti, artinya materi yang membutuhkan prasyarat tadi bisa disampaikan. Atau materi yang mudah menuju materi yang sulit. Ini tentu teman-teman yang bisa mengetahui karakteristik dari materi yang ada di mata pelajaran teman-teman sendiri. Tentu dengan modal ini juga bisa contoh soal misalnya yang mudah, terus yang sedang dan yang sulit. Bila perlu, ulangi materi yang terdahulu. Jadi kita semacam recalling gitu. Recalling artinya mengulang sedikit, misalnya di slide yang pertama itu kita coba mengulang kembali materi, misalnya tadi bab gaya ini saya pecah jadi 3 misalnya. Nah, ketika saya menjelaskan tentang perhitungan gaya misalnya, saya coba mengulang tentang gambar gaya misalnya. Nah, itu merecalling pemahaman siswa sehingga ternyata saya membutuhkan video yang pertama ketika mau mempelajari video yang kedua yang menjadi prasyarat. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, muat materi yang esensial saja. Artinya di masa pandemi ini video ini mutlak teman-teman. Tetapi ketika masa sudah normal artinya kita sudah ada tatap muka, maka materi yang esensial yang hanya perlu difahami siswa saja yang kita unggah ke YouTube. Nah, sehingga di penjelasan lebih lanjutnya nanti ada di tatap muka. Ini tentu kita bicara dalam keadaan yang sudah normal. Bila perlu sertai gambar atau video, bila diperlukan teman-teman. Artinya apa? Kalau itu dijadikan pendukung utama, ya jadi teman-teman memandang bahwa video itu perlu atau gambar itu perlu, maka teman-teman bisa menampilkan. Kurangi animasi-animasi yang tidak perlu agar perpindahannya lancar. Biasanya teman-teman untuk membuat PowerPoint itu biasanya dengan animasi yang banyak begitu sehingga terkesan lambat jalannya. Nah, itu nanti akan
mengurangi konsentrasi dari peserta didik atau siswa. Beri soal dan pembahasan ini penting teman-teman. Ada soal dan pembahasan, nanti juga ada soal lagi yang dikerjakan dulu oleh siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan. Nah, nanti di video selanjutnya nanti dibuatkan pembahasan. Nah, bagaimana teknik presentasinya teman-teman? Saya masih banyak melihat video yang dibuat oleh teman-teman. Ya, video untuk menjelaskan materi itu masih dalam konteks membaca teman-teman. Jadi membaca teks yang ada di PPT. Nah, ini menjadi membosankan, sangat membosankan. Misalnya saya buat begini, terus saya membacakan misalnya. Teknik presentasi, pahami materi sebelum menjelaskan. Yang kedua, nah itu kan tidak menarik gitu ya. Sebagai teman-teman sebagai penonton misalnya, atau sebagai peserta didik misalnya, saya misalkan sebagai peserta didik, saya menjelaskan seperti itu, tentu kalau saya baca saja bisa. Saya ini membutuhkan penjelasan. Nah, penjelasan itulah yang penting teman-teman. Nah, di teknik presentasi ini saya coba bahas. Yang pertama, pahami materi sebelum menjelaskan. Artinya, coba pahami dulu materi yang teman-teman ingin sampaikan ketika ingin dibuat dalam bentuk video. Tentu teman-teman bisa refleksi ketika berada di kelas misalnya. Atau ya mengajar seperti biasa di kelas begitu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang gaya. Gaya itu apa? Nah, dialek-dialek seperti itu diperlukan agar siswa ketika menonton itu seolah-olah diajak berbicara dan seolah-olah kita berada di depannya ketika ada di kelas. Itu penting teman-teman. Nah, nanti pahami dulu teman-teman materi sebelum menjelaskan. Sedikit membaca boleh. Jadi misalnya saya begini, sedikit membaca, banyak menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang penting karena teks yang kita tampilkan adalah teks yang singkat. Sebenarnya sangat bagus kalau teman-teman bisa memiliki pen tablet yang bisa cari yang murah itu banyak teman-teman. Sehingga bisa memaksimalkan seolah-olah siswa ada gurunya di depan menjelaskan. Beri penekanan pada materi-materi yang penting dan esensial. Artinya apa? Ketika teman-teman menyampaikan sesuatu materi yang penting, misalnya keluar di UN misalnya, atau sering keluar di SNMPTN misalnya. Nah, itu teman-teman bisa mengulang atau menjelaskan pelan-pelan sampai siswa menjadi paham. Atau nanti kita ulangi di misalnya ada video lagi di pengayaan. Bila memungkinkan pakai pen tablet seperti saya seperti ini agar lebih realistis. Jadi seperti saya menjelaskan di papan, ada peserta didik seperti saya nulis begini. Ya, saya nulis begini sehingga anak-anak seolah-olah diajar sebagaimana di kelas tatap muka. Bila tidak punya, buat urutan materi munculnya teks. Jadi teman-teman bisa mengatur teks yang muncul ketika di PowerPoint. Jadi kan bisa diatur itu teman-teman. Jadi seolah-olah urut-urutan yang keluar itu menjadikan urut-urutan yang materi yang ingin kita sampaikan. Nah, itu teman-teman, semoga sudah ada gambaran bagaimana cara membuat presentasi. Ini saya khususkan dengan PPT dulu. Terus bagaimana cara menyampaikan, ya. Kalau bisa jangan seperti membaca. Jadi saya sekali lagi jangan seperti membaca teks maksudnya. Yang kadang-kadang yang namanya PowerPoint itu adalah kita hanya menyajikan poin-poinnya saja. Jadi jangan teks di copy paste. Misalnya menjelaskan tentang gaya misalnya, ditulis semuanya gaya adalah dan seterusnya. Jangan teman-teman, pakai kata-kata kunci saja. Nah, itu akan lebih memahami, siswa lebih bisa memahami dengan penjelasan yang lebih seperti suara seperti ini, seperti saya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir daring. Jangan lupa mengetik ini, teman-teman sudah bisa. Dan jangan lupa like video ini, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-temannya. Pertemuan berikutnya, teman-teman, kita belum membuat channel YouTube dulu karena kita akan taruh di akhir. Kita buat kontennya dulu, teman-teman. Nah, minggu depan kita akan coba buat konten. Jadi project yang pertama kita akan buat yang sangat sederhana, teman-teman. Pakai HP,
Kalau teman-teman tidak punya headset, ya pakai mic-nya HP, apapun suara yang dihasilkan nanti kita terima saja. Jadi nanti tiap teman-teman, semoga di HP-nya teman-teman sudah ada screen recordernya seperti punya saya. Jadi nanti tolong dicek. Ini kalau saya taruh ke bawah seperti ini teman-teman, nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, keluar menu seperti ini. Nah, di sini ini ada screen recorder teman-teman. Ya, screen recorder saya aktif karena untuk merekam ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat itu di HP-nya teman-teman. Kalau tidak ada, minggu depan saya akan jelaskan dulu software yang dipakai. Kita pakai yang sederhana saja, tidak perlu ada pen tablet. Terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan ke-13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.